Oke teman, balik lagi di channel Pramesia sama Andi sini. Seperti yang teman-teman lihat, ini adalah Yamaha Grand Filano 125 Blue Core Hybrid yang belum lama di launching sama Yamaha. Dan ini kita dapat langsung dari dealer Yamaha Mataram Sakti yang ada di Jalan M Toha, Tangerang. Thank you banget, udah langsung dianterin begitu kita pesan. Ada warna ini aja nih kok, ya udah ambil merah deh gitu loh. Karena kan kita pikir mirip kayak Fazio yang kemarin. Udah nonton belum video yang Fazio nih? Jangan lupa ya nonton dulu loh. Terus harganya juga kita dapat langsung 27 juta, nggak pakai aping. Mantap. Jadi salesnya nggak ada oknum-oknum tuh. Langsung aja kalau teman-teman yang mau Grand Filano barang ready stock bisa langsung ke Yamaha Mataram Sakti. Kontaknya di bawah. Terus hari ini kita bakalan coba ngeletekin semua yang bisa dikeletekin. Sama ya icip-icip dulu. Ya gue udah tau lah pasti teman-teman tuh maunya langsung lihat dalemannya seperti apa kan. Tapi ya sabar ya, itu nanti di video yang berikutnya. Sekarang kita ngomongin luarannya dulu. Oke, stay tune ya. Jangan lupa komen dan subscribe. Ya, kita langsung lihat di bagian depan. Ini adalah tempat yang paling mewah banget. Jadi yang bikin berbeda adalah ini nih, headlampnya gila cakep banget ya, diamond bentuknya. Udah gitu dia punya bodinya juga ini ada 2 lapis, jadi kayak ada apa bedudukan gitu loh. Ya kan, beda banget kalau motor Yamaha yang lain kan lebih kayak cuman sekali gitu loh. Ini ada jeglukannya nih dikit nih. Nah, terus kesan mewahnya juga ada di sini Grand Filano-nya. Dengan brandnya, gile, cakep banget ya. Tamengnya juga ini full LED semua, sen sama ini lampu senjanya. Di dalam juga lampu utamanya juga jauh dekatnya semua LED. Terus ini clearnya juga nih, tambahan emblem. Walaupun memang bingung juga ya, kalau Grandnya ini kan hitam juga nih, masuk ke dalam. Ini agak nggak gitu kelihatan sih kalau misalnya dari jauh. Jadi memang harus dari dekat baru kelihatan tulisan Grandnya, karena agak nyaru gitu loh. RAND-nya tuh nyaru. Nah, Filano, keren. Ilustrasi ya teman-teman, ini kita ilustrasi nih. Ini kan dapat nih ya, gratis tuh. Jadi kalau misalnya kekhawatiran pasti ada waktu itu. Nah, ini ya gue pikir bakalan platnya tuh nutupin LED. Ternyata ini enggak, bagus. Dan ini juga jaraknya masih 1 jari lah ini, masih jauh lah, 2 sentian. Aman-aman. Jadi cakep banget. Kita masih ngomongin bagian depan. Ban udah tubeless juga, dapat merek Dunlop. Apa ya, tipenya itu Scoot Smart. Ini udah tubeless, ring 12, jadi depan belakang ukurannya sama. Itu 110/70. Nah, desain spakbor depan juga ini misah. Jadi yang atas warna merah, ini nggak ada belakangnya. Kepisah langsung hitam di bawah nih, kecil nih. Jadi ini nggak bakalan nyiprat nih sebenarnya nih, aman semua. Terkendali. Terus ini udah langsung kelihatan. Tuh, klakson di bagian sini. Ya kan, klaksonnya warna silver. Seperti biasa, kalau cakramnya Yamaha tuh nggak ada merek-merek embossnya, polosan. Nah, kalau kita lihat ini sepintas itu kayak ada piringan seperti ini. Mungkin kalau kelihatannya tuh kayak buat sensor ABS gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang udah nonton video kita waktu di Motor Show Bangkok, kita kan juga ada tuh ke yang booth Yamaha. Nah, itu mereka udah pajang yang Grand Filano warna silver gitu loh. Nah, di situ di Thailand, Grand Filano-nya itu fully ABS. Dan harganya kalau dirupiahin itu 31 jutaan. Nah, begitu masuk Indo, udah kita punya di sini ABS-nya nggak ada gitu loh. Jadi dicabut, makanya harganya bisa turun jadi 27 juta nih. Kalau misalnya ada ABS ya mungkin harganya 30-an gitu loh. Nah, kalau udah 30-an pasti nanti dimendang-mendingin ya kan. Apalagi dengan basic mesinnya itu sama kayak si adeknya Yamaha Fazio. Ya, di bagian samping kiri ini kalau teman-teman lihat semua nih, gue dari deket aja tuh sama sekali nggak kelihatan ada baut buat dibuka bodi. Jadi mirip banget kayak Honda PCX. Bisa dibilang berarti Grand Filano ini sebenarnya retro klasiknya kelas atasnya lah, high endnya dari Yamaha gitu loh. Ya lihat dari harganya juga memang udah paling tinggi sih. Terus kelihatan banget ini logo F-nya di sini, stiker. Belakang ini juga masih sama kayak yang depan, ada Grand Filano-nya juga tuh emboss. Terus yang paling gue suka dari bagian samping adalah footrest buat penumpangnya. Ini gede banget nih, enak, dan ini karetnya juga tebel. Jadi kalau kita pegang pakai jempol aja ini berasa banget tuh. Ada membal-membalnya, cakep ya. Nah, ini juga bagian CVT. Ini cover ya, jadi nggak langsung blegedek mesin CVT-nya. Ini semua cover.
Bentuknya oke juga ya, dan licin gitu loh, metalik. Showbreaker kecil. Ya ini sebenarnya kalau kita lihat Grand Villano sih udah kayak mending-mendingin sama Fazio sih. Gue yakin juga teman-teman pasti udah mau bandingin lah sama Fazio gitu loh. Gak apa-apa, nanti kita akan coba bandingin dengan yang Fazio di video berikutnya. Seperti biasa, mesin mati kalau misalnya standar sampingnya itu diturunin dan nggak bisa di starter. Tameng belakang ini sebelah kiri itu udah tempat buat isi bensin. Nah ini pencetannya ada di sebelah kanan nih. Nempel sama si kontak immobilizernya, sama buat seatnya juga. Jadi seatnya ini kita bisa buka dengan dua cara. Otomatis dari si kontak depan immobilizer, sama kita dikasih kunci dua. Tempat kuncinya gue sempat nyari sih, ternyata ketemu juga di sini nih. Jadi ada karet penutupnya di sini, kita bisa turunin. Cus, tuh ya kan. Nah kuncinya dari sini, tinggal masukin kunci, nanti jok angkat. Oke lanjut lagi ya. Nah sebelah ini ada bagasi depan. Ini bisa kuat kalau tulisannya sih 500 gram. Jadi ya bisa buat taruh tempat handphone sama colokan chargernya nih, lighter nih. Lighter kita tinggal beli yang buat mobil punya. Udah gitu pakai USB, kabel, handphone taruh ya kan. Atau bisa juga tempat minum 600 ml ini juga muat. Kalau 1,5 liter nggak muat ya. Turun ke bawah, desainnya ini juga cukup lega untuk footrestnya. Jadi kaki gue tadi gue udah coba riding juga, nyaman banget. Untuk dia punya tinggi jok itu 79 cm. Ground clearance-nya lebih rendah daripada adeknya si Fazio. Ini 12,5 cm doang, kalau Fazio kan 13,5. Bodi samping juga ini gambot banget. Kalau kita misalnya duduk itu berasa banget di paha tuh dia punya bodinya lebar ya. Terus kalau misalnya kita boncengan, tadi gue coba bonceng anak gue, ini sebenarnya agak susah juga sih ya. Gue sebenarnya beli ini motor buat antar jemput anak sekolah. Ternyata begitu udah bonceng, anak duduk di belakang, sepatunya kan ada apa sih, velcro ya, yang tajam-tajam itu tuh, yang buat lem. Itu kena di body udah langsung baret dikit di sini. Gitu loh. Jadi ya kayaknya nggak bisa buat antar jemput anak ya, kalau nggak bodi sini bakalan baret semua nanti nih sama sepatunya. Untuk tutup tempat oli ini udah langsung ada recommended Yamaha Loop, jadi pakailah oli dari Yamaha. Sama untuk pergantian periodiknya juga udah dikasih tahu langsung 800 mili. Kalau pertama kali ini masuknya 8,5 kalau kita lihat di buku manualnya. Kipasnya ya standar lah ya, standar Yamaha. Cuman ini cakep sekali sih, ini sampai bawah, jadi kayak buat nadahin pas nuang oli nggak bleber kali ya. Knalpot simple, minimalis, dan ini covernya juga dari plat metal tipis. Kuncinya L 1 2, belakangnya tapi ini plastik ya. Tuh. Oke, untuk lampu-lampu bagian depan tadi semua full LED, tapi bagian belakang itu yang LED hanya lampu sennya aja. Nah, ini ada lampu plat nomor belakang yang ternyata tidak LED. Tuh. Lampu rem LED, Pak. Kan nggak perlu diomongin, ini udah kelihatan bentuknya. Pasti LED kalau lampu rem. Jadi nggak full LED sebenarnya ya. Gantung dong. Ya nanggung sih, nanti beli aja lah ganti. Merek Valgus punya, kita juga ada kok. Jualan. Behelnya gede banget. Ini asik banget nih kalau buat boncengan. Tadi gue juga udah coba, jadi bonceng istri itu enak banget sama ini motor. Kita lari di kurang lebih di 40 km itu udah asik banget. Jadi anginnya tuh udah berasa, karena mungkin tinggi kali ya. Tempat duduknya ini 79 cm dan joknya itu tebel banget, empuk. Ini seatnya kita buka dulu nih. Tuh. Kan jadi seatnya sangat lebar sekali, yang tadi gue udah jelasin. Kalau misalnya kita antar jemput anak sekolah nih, anak duduk di tengah, ini bakalan paling gampang baret nih bodi nih. Kena sepatu, kena sendal gitu loh. Karena saking lebarnya, jadi ngangkang banget kalau duduk. Untuk bagasi 27 liter, paling gede di kelasnya. Lalu ada lampu juga, walaupun kayaknya nggak nolong deh ya, lampunya kecil banget. LED cuma 1 titik. Apa namanya, nomor rangka itu ada seperti biasa di sebelah belakang sini. Tuh simple banget lah, inilah nggak ada aneh-aneh, lega.
Helm halve 1 muat, masih bisa buat setengah lagi ya kan, bisa jas hujan, segala macam lah, buku, tas, ini itu muat. Itu di bawahnya pas langsung tempat aki, ini udah kelihatan banget. Sama di sini ada stiker buat tekanan ban sendiri atau boncengan. Nah ini kalau buat dia punya tekstur dari joknya, ini beda banget lah. Jadi kayak lebih mewah lah. Biasanya kan cuman kayak plastik-plastik biasa gitu loh. Dia punya ini yang nggak ada apa sih kalau kita bangun tuh relief, kayak relief rumah lah gitu. Cakep, cakep, cakep. Sama ini nggak dapat kontribusi ya. Jadi cuma dapat obeng aja nih satu nih. Tuh. Atau mungkin dapat tapi kita belum ketemu di mana. Ini fitur safety. Jadi dikasih begini biar nggak bisa nyolong gitu loh. Terus yang buat bagian ini cangklongan buat taruh helm. Ya ini sebenarnya fitur lama sih kata Mas Mimin. Cuman gue nggak gitu perhatiin sebenarnya di sini nih. Jadi buat teman-teman yang suka nyolong helm, bawa gunting ya. Nggak bercanda sih. Jangan. Ngajarin ya. Iya nih, ngajarin nih gue nih. Bagian depan ini tadi gue udah jelasin ya. Belum ya ini ya. Hook depan ini kuatnya cuma 1 kilo. Jadi cuma ada satu di bawah tempat duduk ini nggak ada. Cuma satu nih di sini. Kita langsung main ke bagian atas. Seperti yang teman-teman udah lihat. Langsung ada Yamaha Motorcycle Connect. Jadi kita bisa install Y-Connect. Nanti bakalan langsung ketahuan semua. Lagi jalan RPM berapa. Terus mileage-nya berapa. Semuanya lengkap lah di aplikasi. Ini buka dulu lah ya. Aduh. Biar kelihatan baru dari tadi. Kagak dicabut nih. Taruh dulu di sini. Multifungsi. Bisa buat tempat sampah juga. Nah, untuk stang bagian kanan ini ada fitur dari Yamaha yang kalau misalnya kita berhenti, mesin mati, digas, nyala lagi, ya namanya smart apalah gitulah. Gue ingetnya ISS sebenarnya. Jadi teman-teman yang tahu buat namanya Yamaha boleh komen di bawah. Bagian bawahnya lagi ini ada buat hazard, on off, starter. Terus ini ada tompel dikit ini, karet bisa dibuka. Dalamnya itu ada baut L. Itu buat setel. Bagian ini nih, rem stang nih. Kan sebelah kiri ada lampu jauh dekat, sen, klakson, sama biasa buat kunci ini kalau parkir nih biar kagak mundur. Ya namanya smart juga lah, smart lock. Begitulah kira-kira. Emblem Blue Core Hybrid di atas, sama kita langsung ke bagian ini nih yang asik nih sebenarnya nih. Coba nih tuh langsung welcome aboard. Langsung sebelah kiri itu ada indikator buat bensin. Sebelah kanan itu adalah ekonya. Jadi fitur buat hemat BBM-nya. Di tengah itu ada kilometer, trip, sama lampu. Sorry bukan lampu. Maksud saya time, waktu. Jam berapa sekarang bisa diatur. Ini tadi gue baru coba. Oh 8 kilo ya lumayan juga tadi jalan. Ada voltase aki, trip, terus odo, sama mileage-nya juga 1 liter, 100 kilo itu buat berapa liter gitu. Ya, dibalik-balik sih sebenarnya, jadi bingung ya. Padahal lebih enak tuh 1 liter buat berapa kilo gitu loh. Di atas speedometernya, kilometer per hour, digital. Bawah ini layar seperti kayak handphone, pakai TFT dia. Nah, udah. See you soon tuh kalau dimatiin, keren sih. Jadi dia ada kayak ininya juga loh. Baru perhatiin gue nih. Tuh, waktu dinyalain dia welcome aboard, terus kayak Grand Villano-nya ini tuh di photoshoot yang cuman ada listnya doang gitu loh. Nanti begitu dimatiin juga ada list motornya lagi. Ces, mantap. Warna biru agak keputih-putihan. Ini langsung dia punya alarmnya nyala ya. Kalau misalnya kita nggak ke off-in, nanti bentar lagi dia nyala nih. Di off-in dulu deh. Sip. Spion, desain spion ya biasalah mirip kayak Villano yang lama yang tahun 2015-2016 tuh yang udah nggak ada. Cuman ini bedanya ada warnanya double. Kalau bentuknya mirip-mirip. Terus untuk jok, tuh ini juga cakep banget nih. Joknya memang lebar, ngikutin body. Jahitannya semua rapi dan dual tone ya namanya ya. Jadi antara kabel lagi. Benang jahitan sama dia punya warna jok itu berbeda. Dan ini joknya super empuk. Asik banget ini joknya. Tuh, wish. Kita langsung masuk ke mesin. Ini 1 silinder 4 tak 125 cc hybrid. Udah gitu ada blue core-nya juga. Dan kalau kita lihat di belakang nih,
Untuk pergantian oli gardangnya ini kapasitasnya 100 mili, jadi teman-teman bisa beli yang 1 liter buat oli mesin sekalian sama yang oli gardang juga masih sisa. Biasanya seperti nasihat Mas Mimin, kalau misalnya kita udah 2 kali ganti oli mesin, baru ganti oli gardang, ya minimal 2 kali, gitu kan. Terus untuk tangki bensin ini 4,4 liter dan tadi gua ada isi bensin. Cuman jujur ya, gue kalau misalnya tipikal yang kayak isi bensin di depan kayak Frigo kemarin tuh, gue nggak pernah isi full gitu loh, karena gue nggak mau ada bensin di temboloknya itu, ya kan, karena bahannya karet. Gue pikir sih gitu ya, nanti malah jadi nggak awet gitu. Jadi better kalau misalnya dia 4,4, nggak ngerti juga ya. Yamaha tuh ukur 4,4 liternya itu sampai ke atas atau cuman tangki tok gitu loh. Jadi isinya ya nggak usah terlalu sampai penuh lah gitu loh, buat safety aja aman. Jadi nggak ada bensin di selang karetnya itu, di temboloknya itu. Terus untuk fitur mesin hybridnya kita udah tes sebenarnya waktu di Fazio, ya harusnya sih ini sama lah ya. Nah di Fazio itu waktu kita tes, kita ada cukup lama lah, setengah jam sampai sejam kita tes. Itu dia tuh kayak ada cut off gitu loh. Walaupun dibilang kan start awal 3 detik itu nanti hybridnya keluar. Nah itu kita udah coba ngurut jalan, memang ada hybrid keluar, tapi begitu kita ngurutnya itu harus manteng di RPM itu, baru dia keluar tuh 3 detik full gitu loh. Tapi kalau biasa kan kita kan ngegas kan langsung ngeng gitu kan. Nah itu dia ada cut off di RPM atasnya itu gitu loh. Jadi sebenarnya yang kita rasain itu nggak sampai 3 detik gitu loh. Kayak cuman ces bentar aja gitu. Jadi ya bisa dibilang nggak begitu berasa sih sebenarnya sih. Ya hoki-hokian juga kali ya bisa ngerasain 3 detik sama nggak ngerasain gitu loh. Yang nggak tahu deh, mungkin dari Yamaha nanti ada penjelasan teknisnya lebih lanjut, atau mungkin dari teman-teman ada yang tahu teknisnya seperti apa, boleh komen di video ini. Jadi kita sama-sama belajar juga. Ini nggak debat ya, ini kita sama-sama belajar lah. Paling nggak jadi ketahuan gitu loh. Menghindari yang namanya gimmick jualan sebenarnya, itu doang sih. Nah buat nomor rangka kan teman-teman udah tahu ada di bawah jok. Kalau nomor mesin itu ada di samping kiri sini. Tuh. Ya, jadi kalau misalnya ganti plat per 5 tahun sekali gampang banget nih, atau mau mutasi gampang banget lah, udah langsung kelihatan dan nggak perlu jongkok-jongkok banget, diraba aja udah langsung bisa. Oke, paling dari gua untuk Grand Vilano seperti itu aja. Jangan lupa komen, subscribe, dan share. Video berikutnya kita bakalan telanjangin dan kita cari Fazio-nya dulu lagi aja ya, buat nanti kita banding-bandingin juga. Thank you udah nonton.